على محمد طب القلوب ودوائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahli al-ma'rifati billah, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, jamaah bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Amin, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada Safinatun Najah, mengenai penjelasan masih seputar dalam Arkanul Islam berkaitan dengan bab zakat. Kalau di kitab saya ini halaman 23 ya, yang mana kemarin kita membahas tentang masalah sekelumit daripada zakat. Kurang lebihnya kemarin sudah kita bahas bahwa zakat itu secara bahasa maknanya at-tadhhir wan nama', itu suci dan subur. Jadi kalau orang berzakat mensucikan hartanya. Kalau dia berzakat daripada puasa Ramadan mensucikan puasanya. Lantaran dia berzakat, zakatul mal dan macam-macam jenis zakat mal yang nanti detail di dalam bab Safinatun Najah ini ada babnya nanti, bab zakat. Maka ketika orang sudah mensucikan itu, maka akan tumbuh subur daripada hartanya. Nah, ketika orang kena kewajiban zakat dengan peraturan, syarat-syarat, ketentuannya, yang mana contohnya zakatul mal, zakatul fitr, kita udah bahas minggu yang lalu. Maka zakat ini dikemanain? Nah, zakat ini diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, itu namanya asnafus tsamaniyah, atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, itu terus sampai selesai. Fariidatan minallah, ya, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 8 nama. Maka 8 kriteria daripada yang berhak menerima zakat itu harus kita kenalin kriterianya satu persatu menurut daripada definisi fikih. Karena kalau kita katakan fakir itu artinya secara bahasa butuh. Ada lagi namanya di atas fakir namanya miskin. Miskin itu secara bahasa artinya kesian. Makanya kita ntar kalau ada di Arab jatuh, orang Arab bilang kita, wallah miskin ente kesian, jangan marah. Kita nggak tahu sialan gue kata miskin gitu. Miskin itu artinya siang secara bahasa. Nah, secara yang dimaksud dengan bab zakat apa aja itu? Syekh Nawawi di sini jabarkan juga dalam kitabnya Kasyifatus Saja, dan begitupun dalam kitab fikih yang lain kurang lebihnya sama. Apalagi dimensinya sama-sama dalam nuansa madhab Syafi'i. Al-awwal fagir, hadduhu wa hadduhu, batasannya fagir, orang yang disebut fagir disebut Imam Syekh Nawawi walladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalain, orang yang kagak punya pekerjaan tetap dan enggak punya harta, ini disebut fagir. Kadzalika halalain, yang benar-benar kerjaannya itu sama hartanya yang halal, dia enggak punya. Artinya pun punya nggak nyukupin. Contohnya wal murad bil kasbi huna talabul ma'isyah. Yang dimaksud dengan kasab kerjaan itu talabul ma'isyah, mencari penghidupan. Ma'isyah itu maknanya penghidupan. Diambil dari kata aisyu. Asya ya'isyu, hidup. Mencari penghidupan, kerja, cari duit namanya mencari ma'isyah. Profesinya namanya kasb, kerjaan. Mau jadi pedagang, mau jadi penjual jasa, itu disebut kasb. Ada yang ahli hirfah, kita pernah bahas.
Ahli hirfah itu petani, ahli hirfah itu yang apa keahlian jahit, tukang pandai besi, najjar, pandai kayu, itu namanya hirfah. Atau bazar, tukang jual pakaian segala macam, itu masuknya secara global disebut kasab atau bentuk kerjaan orang mencari mata pencaharian, cari duit, namanya talabul ma'isyah. Aw lahu malun faqat halal la yasuddu min jaw'ati masaddan min kifayatil umr ghalib, kifayatil umril ghalib alal mu'tamad inda tawzihi alai illam yattajir fi bihaitsu la yablughan nasab. Atau dia punya harta halal, kerjaan halal, tapi nggak nyukupin dengan ukuran kebutuhan intinya, nggak sampai menutupi setengah dari kebutuhan intinya. Jadi dia punya tanggungan di rumah, anak, istri, boleh jadi dia punya rumah kecil ataupun kontrak, tapi pendapatannya buat dirinya dan tanggungannya itu nggak sampai setengah dari kebutuhannya. Umpamanya setiap bulan kebutuhannya 3 juta, ada kerjaan halal, kerja serabutan, tapi pendapatannya cuman 1.250.000, sampai separuh nggak sampai, separuhnya 1,5. Ini kategorinya tergolong fakir, orang yang benar-benar butuh. Jadi bukan berarti fakir miskin itu kalau orang itu harus dilihat udah dikit lagi modar, udah gak ada rumah, gak punya apa-apaan. Oh enggak, oh dia mah masih punya rumah tuh, masih ada rumahnya, masih bisa ini, masih bisa napas. Lah iya, bukan berarti orang fakir itu dikit lagi modar, nggak punya ngapain, itu baru fakir lah. Agak begitu. Ini boleh jadi orang itu punya kerjaan, nggak tetap serabutan, atau punya rumah, tapi dia nggak punya harta berlebihan atau pendapatan yang mencukupi setengah dari kebutuhannya. Tapi kalau ada orang kerjaannya memang nggak nyukupin, apa kerjaannya? Kerjaannya serabutan deh, kebutuhannya 5 juta, paling-paling dapat sebulan 2 juta, tapi punya kontrakan 5 pintu, kira-kira fakir apa kagak tuh? Agak ya kalau gitu. Namanya punya andalan dia udah, itu namanya fakir. Bihaitsu la yablughu nasabtu ka'an yahtaja ila asharata darahim walau ghuzi al-mal ladhi indahu ala al-umar al-ghalib lu khussa kulla yawmin arba'atun aw agal. Ya, seperti orang itu butuhnya misalkan dalam sehari itu 10 dirham, tapi ketika dibagi-bagikan hanya ketika dibagiin buat seharinya butuhnya 10 dirham. Pendapatannya itu kalau per bulan, kalau dibagi sebulan per harinya hanya bisa diambil 4 dirham, padahal kebutuhan seharinya 10 dirham. Nah 4 dirham dibandingkan 10 dirham sampai setengah nggak sampai. Ini namanya fakir. Buat makan dia, makan istrinya, makan anaknya, itu namanya kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Yang intinya buat makan. Kalau misalkan dia dalam sebulan itu udah susah deh ngontrak, itu juga rumah yang paling luar biasa, paling sederhana, kebutuhan bayar kontrakan juga termasuk, kebutuhan bayar listriknya, kebutuhan misalkan ada orang nggak bagus lingkungannya harus pakai air pump, kebutuhan beli iuran air pump. Mendasarnya itu misalkan sebulan itu 3 juta, itu yang benar-benar sangat kebutuhan yang sangat mendasar. Istilahnya apa sih? Kebutuhan yang primer, bukan kebutuhan buat jalan-jalan. Ente kebutuhan ente berapa sebulan? Kebutuhan ente sebulan 6 juta. Wah, cuman pendapatan ente berapa? Pendapatan ente cuma nambah kebutuhan ente sebulan itu Ustaz 10 juta. Tapi penghasilan saya nggak sampai 5 juta, penghasilan saya sebulan 4,5 juta. Waduh, itu buat apaan aja ya? Setiap minggu jalan-jalan ke puncak misalkan. Itu nggak fakir namanya, ini mah kaya berarti dia namanya. Fakirun. Bikhilaf man qadara ala nisfi kifayatin fa innahu miskin.
Tapi kalau sanggup memenuhi kebutuhannya separuh dari kebutuhan, bahkan lebih dari separuh, ini naik derajat. Golongannya bukan fakir lagi, disebut miskin. Jadi fakir itu lebih rendah statusnya daripada miskin. Kalau miskin, dia bisa mendapatkan setengah dari kebutuhannya, bahkan lebih dari setengah. Umpamanya tadi kebutuhannya 3 juta, dia bisa dapat sebulan 2 juta, lebih dari separuh, atau 1,5 juta, atau 1.750.000, tapi masih kurang juga, tapi masih mending lah ketimbang fakir. Nah kalau fakir kebutuhan sebenarnya intinya 3 juta, dapatnya cuma 1 juta, kerjanya serabutan, ntar apa aja dia ngumpulin, misalkan apa namanya, apa aja dah, jadi apa namanya, jadi ini usaha apa, angkut-angkut buat kebersihan, tenaga kebersihan, ntar ngumpulin, misalkan ngumpulin apa, gelas-gelas aqua, apa aja, tapi dia usaha yang halal. Ya mungkin karena dulunya secara sosial nggak sekolah, apa kebutuhannya 2-3 juta, tapi pendapatannya hanya 1 juta, nggak sampai setengah dari kebutuhannya, ini namanya fakir. Tapi kalau ada orang kelihatannya, kita lihat ini usahanya usaha rongsokan, tapi luar biasa. Jadi kita jangan salah juga bapak-bapak ya. Ada orang usaha rongsokan, bos rongsokan, wah itu jangan dikira rendah. Ada orang usaha rongsokan, tiap tahun sekali umroh dia. Jadi nggak dilihat juga jenis usaha itu, nggak dilihat, jangan dilihat jenis usaha. Ada orang bos apa namanya, bos es batu, satu berapa kilometer tuh pinggir jalan yang pasok es batu, warung-warung dia setiap hari omsetnya 2,5 juta misalnya, segala macam. Jadi jenis kerjaan tuh kadang-kadang kita jangan lihat dari segi apa sih namanya, bonafit atau kagak, atau itu kelihatannya modern apa kagak, tapi bagaimana penghasilannya. Nah, kita sekarang di kampung bikin warung, jual stik, makanan orang barat, yang beli kagak lah, sama juga, agak ada masukannya juga ya. Mau diusahain modern, warung di modern misalkan gitu ya, nggak ada yang beli juga orang kampung, lidahnya nggak nyampe, nggak doyan, perutnya nggak kena juga misalkan, nggak ada yang beli. Jadi jenis usahanya itu secara zahir nggak jadi ukuran, yang penting pendapatan dan jenis halal. Kalau miskin, wathani miskin wa huwa man qadara ala malin aw kasbin wa alaihi ma ma'an yasuddu kulla minhuma aw majmu'ahuma jaw'at yasuddu kullu minhuma aw majmu'uhuma jaw'atahu masaddan bihaitsu yablughu nisfu fa aktsar wala yakfihi. Nah ya, dia punya kerjaan, punya duit, hasil kerjaan halal, tapi pendapatan dari kerjaannya itu hasilnya memang lebih dari setengah kebutuhannya. Masaddan bihaitsu yablughu nisfa fa aktsar, sampai separuh kebutuhannya bahkan lebih. Wala yakfihi, tapi belum mencukupi karena kebutuhannya 3 juta, pendapatannya 2 juta, masih kurang 1 juta. Ini tergolong miskin. Jadi miskin ini secara sosial dia statusnya di atas fakir, tapi dia ini masih berhak, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kaman yahtaj ila asra wala yamlik wala yamlik aw la yaktasib illa khamsata aw tis'ata wala yakfi illa asra. Iya, seperti dia kebutuhannya 10, tapi dia nggak punya, atau dia nyari kerjaan nggak dapat kecuali 5 atau sampai 9, masih kurang dari 10, walaupun lebih dari separuh kebutuhannya. Ini golongannya miskin. Ada lagi yang ketiga disebut dalam orang yang berhak menerima zakat, wa yumna faqru shakhsin wa maskanatu kifayatihi bi nafaqati zawj awil gharib alladhi yajibu al-infaq alayhi ka abin wajad la nahwa am wa kadha ishtighalu bi nawafil
wal kasbin yamna'uhu minha fa innahu yakunu ghaniyan wala yamna dzalika ishtighalu bi ilmi syar'i aw ilmi alat wal kasbi yamna'uhu. Iya, termasuk ada orang belajar tapi karena belajar ilmu itu sehingga dia tercegah untuk cari pekerjaan. Dia jadi santri walaupun usianya sebenarnya udah balik, udah bisa usaha, udah bisa ngelamar kerjaan mungkin, entah lulus SMP, entah lulus SMA, tapi dia punya kesibukan dalam mencari ilmu agama. Walaupun memperdalam ilmu alat, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu yang bakal dipakai buat kebutuhan memahami keluasan daripada ilmu Islam, atau ilmu hadis, apalagi ilmu syariat, mutafsir. Sehingga dengan mendalami ilmu itu pilihannya dua, dia meninggalkan mencari kehidupan atau mencari pekerjaan demi sibuk kepada ilmu. Misalkan anak kita atau siapa nih udah usia dewasa tapi santri, gimana nih? Ini orang, nih anak tergolongnya miskin karena kesibukan dia dalam ilmu agama jadi santri, sehingga dia mengharuskan dia mengambil pilihan dia tidak mencari kerja. Maka anak ini, si santri ini tergolong miskin. Maka tuh bapak-bapak, kalau ada tetangganya masih nyantri walaupun udah usia 18 tapi benar-benar masih nyantri, itu miskin. Tergolong kalau kita punya zakat mau ngasih dia sah, bahkan lebih bagus. Boleh jadi harta yang kita kasih ke dia benar-benar dipakai buat kebutuhannya mencari ilmu, tergolong miskin. Yang ketiga, amil kasai ya'mal bi akhdhiha min arbabil amwal wa katibin yaktubu min a'tahu arbabuha ma a'tahu arbabuha. Amil ini orang yang berjalan ya'mal fi akhdhiha min arbabil amwal, dia yang berjalan ngingetin orang-orang yang punya harta. Kalau udah jatuhnya, temponya udah kena haul dan nisabnya, ayo warin zakat nih, amil. Wa katibin, dan yang bagian catat-catatnya, yaktubu ma'atahu arbabuha, ini orang yang warin zakat, ente emang berapa nih tahun hasilnya simpanan ente? Wah sekian, wah ini mau udah lewat nih, nisabnya udah nyampe, ada bagian catatnya. Satu tim, si amil ini orang yang resmi ditunjuk sama imam. Imam ini siapa? Orang yang mana di saat pemerintahan itu dalam pemerintahan Daulatul Islamiyah atau pemerintahan yang sah. Zaman Nabi beberapa sahabat yang dipilih seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah ini orang Sayyidina Abdullah punya tim, anak buah, ada yang bagian nanganin di daerah Mesir, yang bagian nanganin di Damaskus, yang bagian nanganin di Jeddah, yang bagian nanganin di Yaman. Nah, ini resmi. Atau surat di zaman Rasul meninggal, di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk sama khalifah, zaman Sayyidina Umar yang ditunjuk sama khalifah, zaman Sayyidina Utsman yang ditunjuk sama khalifah, zaman Sayyidina Ali. Terus inilah yang disebut dengan amil. Nah kalau kita nih panitia ini bukan amil, karena nggak ditunjuk. Panitia apa? Panitia dadakan, membuat perwakilan, menghimpun zakat fitrahnya masyarakat, dan dia yang siap menyalurkan kepada orang-orang yang berhak di sekitarnya, di sekitar dia. Itu namanya panitia. Apakah panitia ini tergolong amil? Kagak. Panitia ini apakah dapat? Lihat, kalau panitia tergolong fakir, dapat sebagai fakir. Kalau si panitia itu tergolong miskin, dapat sebagai si miskin, bukan sebagai amil. Wa qasim yaqsamu ala mustahiqin wa hasyir bi jamil mullat aw dhawis sahman la ghadi wa walin. Ini karena kalau dia benar amil, walaupun dia mampu, kalau dia resmi itu dia dapat karena kerjanya dan dia resmi ditunjuk. Warabi yang keempat, al muallafatu in qasamal imam.
al-mu'allafa. Mu'allafa ini yang perlu dilembutkan hatinya. Wahum arba'atun, mereka ini ada 4 golongan. 1, man aslama walakinnahu dhaifu yaqinin wa huwal iman. Orang yang udah Islam tapi keyakinannya masih lemah nih. Dia udah masuk Islam, umpamanya orang masuk Islam tapi keyakinannya belum matang banget, mungkin kita lihat. Takutnya masih terombang ambing, takutnya masih nggak apa-apa kasih zakat walaupun dia kaya. Tujuannya apa? Islam tunjukin perhatian sama dia. Mudah-mudahan dengan begitu dia semakin kuat. Itu 1 jenis orang yang mu'allaf. Yang kedua, aw gawiyuhu walakin lahu syarafun fi qaumi wa yatawaga bi i'ta'i islamu ghairi minal kuffar. Atau nih orang udah kuat mu'allaf masuk Islam, tapi orang ini punya pengaruh besar di kaumnya, yang mana kalau dia diperhatiin sama Islam itu bisa menjadi efek membuat simpati orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang sekitarnya bisa juga menjadi orang yang bakal simpatik atau masuk kepada Islam. Yang kedua, golongan mu'allaf. Yang ketiga, aw man yakfina syarrun man yalihi minal kufar. Yang ketiga, orang non muslim tapi simpatik sama orang Islam. Umpamanya Islam di situ minoritas. Sini nih, ada orang banyak, karena kita minoritas muslim sering diisengin lah, sering dijailin, tapi ada 1 orang yang pengaruh dari kalangan mereka padahal dia non muslim, dia ngejagain mulu tuh, dia ngelindungin, jangan. Nah ini orang karena punya jasa bisa juga disebut mu'allaf walaupun dia belum. Kenapa? Karena simpatiknya dia udah bibit nih, itu sampai dia bisa bela-belain, bahkan dia mungkin dikucilin, kan resiko itu. Bisa jadi dia sama golongannya bakal diancam, terancam bakal dibunuh, dia segala macam. Berarti dia nggak main-main nih ngambil risiko. Maka digituin kali benar-benar simpatiknya bakal jadi kuat dan dia benar-benar bisa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman yakfina min syarri man yalihi min al-kufar wa man yakfina syarra man az-zakah fa hadan al-qisman al-akhiran innama yu'tiyan idza kana atahuma ahwan alaina min tajhiz jaisin nab'athu lil kufar aw mani'iz zakah. Atau orang yang menjaga daripada orang yang menolak mengeluarkan zakat, melindungin. Jadi ada orang-orang nih yang udah wajib keluarin zakat kagak mau ngeluarin zakat karena punya pengaruh, udah punya pengaruh, punya kuasa, punya orang-orang centeng-centeng di sekitar dia. Jadi udahnya nggak mau ngeluarin zakat tapinya kaya, ya kalau sekarang dibilang sultan, jahat lagi, bengis. Ada 1 orang ngelindungin dari orang kayak gitu, padahal nih orang mungkin non muslim gitu. Maka ini juga termasuk orang yang boleh dikasih tergolong mu'allaf karena dia udah perhatian dia nih. Nah, disebutkan fahadanil qismanil akhiran innama yu'tayani idza kana ata'uhuma ahwan alaina min tajhizi jaishin nab'athu lil kufar aw mani'iz zakah. Nah, ini syaratnya nih. Yang ketiga, yang keempat, boleh diberi zakat kalau memberi zakat kepada dia lebih mudah ketimbang kita ngeluarin biaya untuk mempersiapkan mengerahkan pasukan untuk ngelawan orang-orang tadi yang kufar, mengintimidasi kaum muslimin misalkan. Ini dalam dimensi itu ya, dalam dimensi sampai kepada jihad. Tapi itu lebih berat lagi, biayanya lebih besar. Maka memberi orang-orang yang ada 1 yang ngelindungin padahal dari kalangan mereka ada perhatian sama Islam, itu biayanya lebih rendah, itu lebih baik karena itu lebih ringan, lebih mudah dilaksanain. Paham nggak? Kalau misalkan kita harus mempersiapkan pasukan
buat ngelawan orang ada orang kafir non kufar yang mengintimidasi kaum muslimin, atau orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat tapi bengis mengintimidasi. Kalau kita mempersiapkan pasukan untuk mengkanter mereka itu, biayanya lebih besar, tapi kita memberi satu orang yang ngelindungin walaupun dari karangan mereka juga tapi punya perhatian sama Islam, itu lebih gampang nilainya ketimbang mempersiapkan pasukan. Maka boleh didahulukan memberi kepada mereka yang melindungin orang-orang yang ngelindungin kita, tanpa harus mempersiapkan pasukan. Wal khamis, yang kelima, ar-rigab wa humul mukatabun. Yang kelima ar-rigab. Ini yang kedua tadi amil. Amil ini udah nggak ada nih zaman kita nih sekarang. Nggak ada amil. Yang keempat mu'alafah mungkin ada. Al-khamis ar-rigab. Yang kelima jenisnya orang yang berhak menerima zakat ar-rigab. Rigab siapa itu? Budak. Ini juga nggak ada. Budak yang mana? Al-mukatabun, budak yang lagi dapat perjanjian tertulis dari tuannya untuk menembus kebebasannya. Li'anna ghairuhum minal ariga la yamlikun wa dzalika idza kanu li ghairi muzakki walau nahwi kabrin wa hashim wa mutalibi. Ini budak yang lagi dapat proses peluang menembus kemerdekaan dari tuannya. Seperti makanya syaratnya di sini mukatab ini ar-rigab syaratnya ada 4. Yang pertama ragik, dia memang benar budak. Yang kedua sighah, ada lafaz transaksi atau ijab qabul dari tuannya kepada dia. Wa syurita fiha lafdun yash'uru bil kitaba ijaban ka katabtuka aw anta mukatab ala dinarin ta'ti bihima fi syahrain wa in adaitahuma ilayya fa anta hur. Sebagaimana yang kedua ini ada sighah, dibilang begini sama tuannya, ente sekarang mukatab, orang yang ane kasih peluang buat nebus kemerdekaan. Atau dibilang au anta mukatab au ala dinaren, ente sekarang ane kasih peluang menebus kemerdekaannya dengan 2 dinar. Kalau ente bisa kasih ane 2 dinar selama 2 bulan, kata tuannya, fa in adaitahuma ilayya fa anta hurrun. Kalau ente bisa lakukan ngasih ane 2 dinar setiap selama 2 bulan, maka ente langsung bebas. Ada transaksinya, ada tertulis. Nah, si budak ini dalam proses menebus kemerdekaannya, sama tuannya diberi tantangan, kalau bisa ngasih 2 dinar selama 2 bulan tertulis digituin sama tuannya, maka dia dikasih peluang merdeka. Sebab kalau budak nggak bisa punya duit, Pak. Jadi budak nih kalau punya duit, duitnya buat siapa? Buat tuannya. Nggak bisa punya duit. Nah, ketika dia dapat peluang, maka dia dikasih zakat. Nah, zakat ini ngebantu dia buat buat menunaikan tantangan tuannya sehingga dia bisa menebus kemerdekaan dirinya. Ini yang disebut namanya ar-rigab. Wa thalits wa iwat wa syurita fi kaunu dinan aw manfaatan aw muajjalan bin najmain fa akthar wa la yuzu aqal min najmain wa la budda min bayani qadril iwat wa sifatu wa ada nujum wa qasdul najmin. Dan juga ada yang ketiga syaratnya itu ada iwat. Iwat ini pertukaran transaksi. Dengan apa? Misalkan tadi kan dengan 2 dinar. Kalau kamu bisa kasih saya 2 dinar selama 2 bulan, maka engkau jadi merdeka. Ada jelas. Dikasih peluang, bilangannya disebut sama tuannya berapa? 2 dinar selama 2 bulan. Kalau nggak jelas, kalau ente bisa ngasih ane selama 2 bulan, ente jadi merdeka. Berapa? Nggak disebut. Belum jelas iwatnya. Ini belum memenuhi syarat. Harus jelas. Makanya di mukatabnya itu tertulis, namanya mukatab. Kataba kitabatan, maknanya tulisan kitabah. Yang keempat, sayyidun wa syurita bi kaunu mukhtaran ahli tabarruk wa wila fala tasyum min mukrah wa mukatab wa in udina lahu sayyiduhu.
Yang ngelakuin itu, yang ngasih peluang bebas bukan orang lain, tapi tuannya si budaknya sendiri. Bukan orang lain, tuannya sendiri, karena tuannya yang membeli dia, berarti dia yang memiliki itu budak. Dan si tuannya melakukan itu dalam kondisi sadar. Muhtaron, maknanya sadar, bukan orang yang nggak sadar. Misalkan lagi mabuk, alhamdulillah, dia mabuk, kehilangan akal, dia ngomong sama budak, budak, lo pengen merdeka lo? Dia lagi mabuk nih, sadar gak lagi mabuk? Nggak sadar. Kalau lo bisa ngasih gua 2 dinar selama 2 bulan, udah lo merdeka dah, kata tuannya. Si budaknya oke deh. Besoknya ngomong sama tuannya, katanya saya dikasih peluang tuan kemarin, bakal bisa tembus kemerdekaan, ngasih 2 dinar selama 2 bulan. Kata tuan, kapan? Kemarin tuan ngomong. Orang dia lagi mabuk, udah sadar. Kagak. Atau mukroh dipaksa. Si tuan ini dipaksa sama orang. Kalau lu kagak beri budak lu kemerdekaan, tembus kemerdekaannya, lu gua bunuh. Dia ngelakuin terpaksa, bukan karena kesadaran. Itu juga nggak sah. Kenapa? Karena nanti di tengah-tengah itu dia bisa batalin. Baru jalan setengah bulan, yang maksa dia, yang ngancem dia udah nggak ada, atau yang ngancem dia udah hilang, atau yang ngancem dia meninggal, udah, wah nggak jadi. Baru setengah bulan. Lah kenapa? Kata budaknya. Orang gua begitu keenakannya tuh, gua diancem si anak katanya. Gagal jadi. Betul kan? Jadi syaratnya muhtaram, itu 4 syarat. Kalau peluang itu dikasih kepada seorang budak, namanya budak ini riqab mukatab, maka dia berhak mendapat zakat demi memenuhi kebutuhannya untuk menembus kemerdekaannya sesuai tantangan tuannya. Tapi di zaman udah nggak ada. Ini 2 yang nggak ada, hamil sama budak. Ada lagi nanti 1. Jadi kita sudah gaji 5 baru 5 ya. 5 jenis orang yang berhak menerima zakat, tapi keseluruhannya 8. Insyaallah 3 sisanya kita bahas pada pertemuan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa barakatna wa tudina mahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Ya rabbana tarabna bi
wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.